Ya, Dek menjawab. Take in 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ki Adek. Semoga smart people dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dari kekejaman virus-virus COVID-19 Delta yang durjana, dan dari bala tentara jin yang sengaja memperkeruh suasana di mana dalam keadaan seperti ini makhluk ketiga ikut campur dalam urusan manusia. Semoga kita semua selamat. Semoga kita semua sehat, khususnya smart people yang selalu setia nonton Ojudume series. Saya ingin menjawab beberapa pertanyaan mengenai apa maksudnya? Jin. Pasukan jin. Mengenai pasukan jin dari segitiga Bermuda yang mengekspansi makhluk-makhluk di tanah Nusantara ini. Belakangan ini, dalam beberapa bulan belakangan ini, banyak jin-jin aneh, bukan jin penduduk lokal, tapi jin-jin aneh dari segitiga Bermuda mulai berdatangan. Apakah smart people sadar dengan gelombang pasang di selatan yang secara tiba-tiba, yang tidak pernah terjadi, tiba-tiba gelombang pasang yang sangat besar di wilayah selatan? Apakah smart people sadar kalau badan energi, jika Anda yang memiliki indigo atau memiliki energi-energi yang besar, pasti Anda ikut merasakan ada energi-energi kuat yang sangat negatif yang datang ke Nusantara. Jadi ada pertanyaan, gimana caranya agar kita bisa menghalau mereka? Selain dengan doa yang memang wajib, terus kita memohon kepada Sang Kuasa, kita juga harus membentengi diri kita dengan cara yang sangat sederhana. Cukup dengan atur napas. Jika ada gerakan-gerakan energi-energi tidak enak di sekeliling Anda, yang memang sekarang ini energi-energi nggak enak itu bukan dari bangsa gaib Nusantara. Anda tahan napas, simpan di perut sekuat Anda mampu, lalu lepaskan pelan-pelan. Kalau memang Anda beragama Islam, sebutlah lafaz Allah. Jika Anda beragama Nasrani, Hindu, Buddha, sebutlah sesuai dengan kepercayaan yang Anda miliki. Kenapa dengan tahan napas? Karena dengan tahan napas, kita tarik panjang, kita tahan, itu mengeluarkan sebuah energi murni dari manusia yang bisa memecah energi-energi negatif. Seperti dalam cerita Zoom kemarin, smart people ngebahas masalah lampor. Apakah lampor itu benar atau cuma cerita fiksi atau hayalan? Lampor itu memang ada di berbagai daerah, khususnya di Pulau Jawa. Lampor itu adalah menandakan sebuah tanda kalau di daerah tersebut akan terjadi bencana. Bencana apapun. Bencana hama, pagebluk, atau bencana yang lainnya. Memang lampor itu selalu ada. Cuman yang di internet itu kebanyakan bohong. Karena lampor itu kerandanya itu ada tutupnya. Ada tutup hijaunya dengan tulisan-tulisan ayat suci Al-Quran. Kalau itu hoax. Tapi kalau lampor yang benar,
itu cuman keranda rangka yang terbang, dan terbangnya itu tinggi dengan kecepatan yang tinggi juga. Jadi hanya sekilas kalau memang bisa dilihat, dan dia terbang itu keliling kampung atau keliling satu desa itu, yang menjadi sebuah tanda akan datangnya bencana atau Pak Gebluk. Jadi untuk smart people semua, penonton Ojo Dume series, dengan COVID Delta yang sangat membahayakan umat manusia di Nusantara, juga dari goib-goib yang ikut berkecimpung mengambil kesempatan dalam kelemahan manusia saat ini, kita harus sama-sama memeranginya. Jangan takut, nggak usah takut dengan wujud yang aneh-aneh, karena dia tidak akan menampakkan wujudnya jika kalian berani. Dia tidak akan mengeluarkan energi besarnya jika Anda membentengi dengan energi positif yang Anda miliki. Selalulah berpikir positif, mengeluarkan energi positif, berbuat baik kepada sesama secara positif. Itu cukup untuk menanggulangi energi-energi negatif yang notabene dari bangsa jin di segitiga Bermuda yang saat ini mulai lebih kurang ajar dari yang sebelum-sebelumnya. Karena yang sebelum-sebelumnya juga pernah kita bahas waktu dentuman di Malang. Ada pertempuran antara makhluk gaib dari bangsa Nusantara dari serangan-serangan luar. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan kita santai aja. Marilah kita bersama-sama menanggulangi ini. Jangan individual. Dengan kekompakan kita bisa mengembalikan kejayaan Nusantara seperti zaman Mojopahit. Ini ada pertanyaan nih, ya. Di DM-nya Ojo Dume series. Ada pertanyaan, apa tujuannya jin dari Bermuda datang ke Nusantara, lantas mengobrak-ngabrik kekuasaan jin di Nusantara? Kira-kira bisa dijawab nggak, Ki? Kenapa jin Bermuda itu sangat ingin menguasai Nusantara? Karena dari bangsa Nusantara dan penduduk gaib bangsa Nusantara itu adalah bangsa yang besar. Bukan cuma manusianya, bangsa gaibnya juga. Bangsa gaib di Nusantara adalah saksi-saksi sejarah dari peradaban-peradaban yang lampau. Ini jin segitiga Bermuda ini adalah peradaban-peradaban baru kemarin, tapi kurang ajarnya sudah melebihi. Justru dia lebih berani atau merasa hebat dengan mencoba menaklukkan makhluk-makhluk gaib di Nusantara. Alhamdulillahnya makhluk-makhluk gaib di bangsa Nusantara itu kuat dan hebat, dan sampai sekarang belum bisa ditembus, walaupun banyak gejolak-gejolak yang bisa manusia rasakan. Berarti ada hubungannya ya, Ki, sama COVID ya? Kenapa COVID juga sekarang sepertinya kok merenggut nyawa semudah itu? Apakah kira-kira mereka juga ada andilnya di situ gitu? Oke. Memang COVID-19, apalagi yang versi Delta yang sangat durjana ini, itu memang virus, pure virus. Akan tetapi dengan kesempatan inilah makhluk-makhluk jin fasik, makhluk fasik di luar dari bangsa jin Nusantara mengambil alih agar biar mereka merasa menang dengan mendompleng manusia-manusia atau orang-orang yang sakit COVID ini dengan mengacaukan pikiran dan otaknya. Makanya sebagian mungkin teman-teman ada yang tahu, kalau sebagian ada yang seperti halusinasi yang sangat tinggi, ngomong meracau, atau melakukan hal-hal
yang di luar dugaan, karena itu bukan kemauan si manusia itu. Jadi ada sebuah kekuatan energi yang besar yang mempengaruhinya. Mungkin kalau dokter-dokter bilang oh itu karena obat atau syaratnya begini-gini, itu enggak juga. Kalau saya melihat secara metafisik, itu adalah andil dari jin-jin jahat yang ingin menghancurkan Nusantara. Oke, berarti Ki Adek mungkin ada pengalaman selama COVID kemarin menemukan salah satu jin tersebut dan mungkin sempat interaksi dengan mereka, bisa di-share mungkin pengalamannya Ki Adek? Oke, beberapa hari yang lalu saya melihat ada sosok jin yang sangat aneh bentuknya, yang tidak biasa seperti jin-jin di Nusantara pada umumnya. Kalau di jin di Nusantara mungkin lebih sakti dan lebih hebat, tapi bentuk fisik itu sangat berbeda dengan bentuk fisik jin yang di segitiga Bermuda. Itu saya melihat dia seperti burung pada zaman purba. Jadi ada kepalanya, ada kerucutnya, paruhnya panjang, tapi dia tegak. Mungkin punya sayap dan mungkin enggak karena kurang jelas. Begitu saya mau komunikasi dan dia itu larinya itu, terbangnya itu sampai nggak bisa ditangkap, itu sangat luar biasa karena dia bisa melebihi kehebatannya ya, karena memang punya raja Ifrit. Jadi kecepatan-kecepatannya itu sangat luar biasa. Jadi yang saya pastikan kalau energi yang dikeluarkan dari jin tersebut bukan dari jin Nusantara. Terima kasih Ki Adek. Closing. Oke. Semar People. Terima kasih Semar People yang udah nonton. Kalau senang monggo di share. Yang belum subscribe jangan lupa tombol loncengnya dan di subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lihat penora kualat, noto rasa penora ciloko, noto pola penora salah. Aja, do me, aja, do me, aja, do me, aja, do me, aja do me.